Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, cerdas, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak kami udah sehat semua ya? Sehat. Oke, seperti biasa sebelum kita memulaikan aktivitas kita harus kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan kepada anak kami Ronali untuk memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas kami dan juga kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu kepada kami. Kiranya kami memulaikan aktivitas kami dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kepada anak-anak kami. Dan sekarang sebelum kita memulaikan proses belajar kita, seperti biasa saya menandai absen kita dulu ya. Pertama, Ronali Hulu, Hadir, Pak. Wilda Hulu, Hadir, Pak. Gesti Hulu, Hadir, Pak. Via Hulu, Hadir, Pak. Tari Hulu, Hadir, Pak. Pensa Hulu, Hadir, Pak. Yordan Hulu, Hadir, Pak. Riel Hulu, Hadir, Pak. Prian Hulu, Hadir, Pak. Meiman Hulu, Hadir, Pak. Ceres Anjani Hulu, Hadir, Pak. Nesti Hulu, Hadir, Pak. Mestian Hulu, Hadir, Pak. Yustan Hulu, Hadir, Pak. Anggi Hulu, Hadir, Pak. Elman Paruwu, Hadir, Pak. Silva Lase, Hadir, Pak. Tania Hulu, Hadir, Pak. Serlin Hulu. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Dan sebelum kita masuk pada materi kita, dan kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai peserta didik, kita bernyanyi dulu salah satu lagu wajib. Yang bisa memimpin kita lagu wajib siapa ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Dan kepada anak-anak kami dipersilakan untuk berdiri. Raja Pancasila. Tiga ya. Raga Pancasila, akulah penuntutmu, Patrio Proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat hari bangun sedasa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Dan setelah kita menyanyikan lagu wajib, kita menyanyikan profil Pancasila. Pelajar Pancasila. Kepada anak-anak kami silakan berdiri sekali lagi. Pelajar Pancasila. Oke ya. 1, 2, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhannya Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Dan kepada anak kami, materi kita pada hari ini yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Pada perkembangbiakan tumbuhan, mungkin kita itu mengetahui banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita. Apa saja tumbuhan yang kalian ketahui? Apa lagi? Bangsa apa lagi? Durian. Apa lagi? Durian. Apa lagi?
dan banyak sekali tumbuhan. Mungkin kita mengetahui jenis-jenis tumbuhan. Tentu kita belum tahu bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Dan untuk itu, untuk bisa kita ketahui bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, mari kita menyimak atau melihat video yang ditayangkan. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses pembentukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas pembentukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyebutan yang dibantu oleh angin. Tadi merupakan tumbuhan yang sebesarnya mudah terbawa angin, maka seringkali proses pembentukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terlepas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putih. Dan serbuk yang telah jatuh di putih akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan pembentuknya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyembuhan pada padi oleh angin. Penyembuhan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyembuhan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentuk dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyebukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan udang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar.
Oke, kelas 6 sudah melihat videonya tadi kan? Setelah kita melihat video, tentu kita apa saja yang kalian lihat tadi tentang apa dia? Yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana itu tumbuhan itu bisa berkembang biak? Yaitu melalui serangga, hewan, air, manusia, terbuka sendiri, dan oleh bantuan manusia. Dan oleh bantuan manusia. Dan setelah itu, setelah kita melihat tadi melalui video, bagaimana tumbuhan itu bisa berkembang biak. Dan sekarang juga kita melihat bagaimana tumbuhan atau yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kita buktikan bagaimana itu tumbuhan, bagaimana mulai dari apa dia, bagian-bagian daripada tumbuhan. Kepada anak-anak kelas 6 dipersilakan untuk melihat bagaimana tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kepada anak kami dipersilakan. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, karena kita sudah kembali ke tempat duduk ya, saya bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke, pertama mulai dari sini kita berhitung. Kita bagi 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, yang menyebutkan angka 1 dia kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 dia kelompok 2. Yang menyebutkan angka 3 dia kelompok 3. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Hati-hati ya, harus perhatian. Sudah ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Sekarang karena kita sudah melihat tadi bagaimana itu tentang tumbuhan. Satu-satu orang kelompok silakan bawa satu di sini tumbuhannya atau tanamannya untuk kita melihat bagaimana itu tumbuhan itu. Kepada kelompok satu-satu orang untuk tampil ke depan ini. Ini ya, saya ambilkan dulu satu ini dulu ya. Ini harus kita itu ketahui daripada tumbuhan. Kita melihatnya bagaimana. Dari tumbuhan ini kita mulai dari apa? Dari akar. Apa lagi? Batang. Apa lagi? Daun. Apa lagi? Bunga. Bunganya apa lagi? Buah. Apa lagi? Biji. Tetapi ada 6 bagian daripada tumbuhan.
Dan di bagian daripada tumbuhan itu ada lagunya kan? Kepada semua kelas 6 semuanya kelas 6 kita nyanyi sama-sama. Ada di sini kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi sama-sama mengenai bagian-bagian tumbuhan. Oke ya, perhatikan di sini, perhatikan dulu semuanya di sini, perhatikan ini tumbuhannya. Kita mulai. 3 ya. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Terus kelima apa? Kelima buah, keenam biji. Ingat selalu 6 bagian dalam tumbuhan. Oke, silakan duduk kembali dan kepada urusan kelompoknya silakan bergabung dengan kelompok. Dan semua tumbuhannya digabung, masing-masing kelompok digabung ya, disatukan, dikasih pembawaan dulu. Oke, karena kita tadi setelah melihat video, setelah melihat bagaimana bagian daripada tumbuhan, harus kita masing-masing kelompok buat satu pertanyaan. Masing-masing kelompok. Satu kelompok. Oke, kepada yang pertama siapa yang mau bertanya pertama sekali? Saya Pak, Silakan. pertanyaan saya, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Jawabannya cara tumbuhan berkembang biak dengan memerlukan bantuan serangga. Oke, siapa lagi kelompok yang bisa bertanya lagi? Saya Pak, berapa bagian-bagian dalam tumbuhan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. ada 6 bagian, yaitu pertama akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, kelima buah, dan terakhir atau keenam adalah biji. Oke, tepuk tangan buat si kelompok. Oke, siapa lagi yang bertanya? Saya Pak, Oh, dari kelompok 3 ya, silakan. pertanyaan saya, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Pak, Oke, silakan. jawabannya dimakan hewan lalu dibuang bijinya. Kedua, terbawa angin. Ketiga, terbawa arus air. Keempat, terbawa tubuh hewan. Kelima, dimakan hewan lalu dikeluarkan dari feses. Dan terakhir atau keenam, dengan bantuan tangan manusia. Oke, tepuk tangan gua dulu untuk sedikit. Dan setelah kita memberikan satu pertanyaan tiap-tiap kelompok, sekarang kita mengerjakan tugas. Oke, silakan kerjakan ya. Masing-masing kelompok ya harus pertahankan kelompoknya ya.
Bagaimana? Udah siap? Oke. Kepada anak-anak kami ya, ini kita masing-masing kelompok ya harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Jangan kalian saing dengan kelompok-kelompok yang lain. Kita harus tetap semangat. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang ketiga harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, dari hasil diskusi kelompok kalian mana? Oke, ini ya udah siap semuanya. Dan yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yang pertama saya mulai dari kelompok yang ketiga. Kepada kelompok yang ketiga, Hai teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Ronald Ikulu, nama panggilan saya Ronald. Tujuan saya ke depan adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebelum itu saya akan menjelaskan nama-nama dari kelompok 3. Pertama Ronald, yaitu saya sendiri, kemudian Vensa, Brian, Elman, Anggi, dan Nesti. Baik teman-teman, kiranya nanti jika ada kelemahan dan kekurangan dalam hasil diskusi kami, kiranya teman-teman memakluminya. Baik, lembar kerja atau soal nomor 1 adalah tuliskan bagian-bagian tumbuhan. Jawabannya pertama, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ke soal kedua, tuliskan bagian-bagian bunga. Jawabannya yaitu tangkai, kelopak bunga, mahkota, benang sari, kepala putih, tangkai sari, tangkai putih, dan bakal buah. Soal ketiga, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Jawabannya yaitu dengan cara membutuhkan bantuan serangga. Keempat, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Jawabannya yaitu bisa melalui 6 bagian. Yang pertama, dimakan oleh hewan lalu dibuang bijinya. Kedua, terbawa angin. Ketiga, terbawa arus angin air. Keempat, terbawa di tubuh hewan. Kelima, dimakan lalu dikeluarkan melalui feses. Dan terakhir, dengan bantuan tenaga manusia. Baik teman-teman, demikian penjelasan hasil diskusi kelompok kami, dan kiranya segala kelemahan dalam diskusi kami dan kiranya teman-teman memakluminya. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya. Yahoo! Shalom! tepuk tangan buat kelompok yang ketiga. Oke, sekarang kita tampilkan kelompok yang ke-1. Kelompok yang ke-1, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami, terimalah salam saya dalam bahasa daerahnya kita, Yahoo! Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Gabriel Ricardo Pratamahulu, nama panggil saya Riel. Saya akan menyebutkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama Riel, yaitu saya sendiri. Kedua Via, Wilda, Maiman, Sherlyn, Marcel, dan Pian. Baik teman-teman, saya akan bacakan soal-soalnya. Tuliskan bagian-bagian tumbuhan. Jawabannya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Soal kedua, tuliskan bagian-bagian bunga. Jawabannya tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putih, dasar bunga, daun mahkota dan sepal. Soal ketiga,
Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Jawabannya yaitu dengan bantuan serangga. Soal keempat, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Jawabannya yaitu dimakan oleh hewan lalu dibuang bijinya. Nomor kedua, terbawa angin. Ketiga, terbawa arus air. Keempat, terbawa di tubuh hewan. Kelima, dimakan oleh hewan lalu dikeluarkan dari feses. Dan keenam, dengan bantuan tangan manusia. Baik teman-teman, demikian penjelasan atau hasil diskusikan dari kelompok 1. Dan bila ada kekurangan atau kelemahannya, kiranya teman-teman memakluminya. Dan terimalah salam saya lagi dalam bahasa daerahnya kita. Yahoo. Tepuk tangan buat Silia. Nih. Oke, sekarang kelompok yang kedua. Hai teman-teman, saya akan mendiskusikan hasil diskusi kami di kelompok 2. Nama saya Maria Lady Sabistinulu, nama panggilan Destin. Nama kelompok di kelompok 2 itu Nita, Tari, Yustan, Kani, dan Yordan. 1. Tuliskan bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, daun, batang, bunga, buah, dan biji. 2. Tuliskan bagian-bagian bunga, yaitu tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, kepala putih, dasar bunga, daun mahkota, bakal bunga, tangkai bunga, tangkai sari, dan tangkai putih. 3. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak dengan memerlukan bantuan serangga. 4. Bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Yaitu 1. Dimakan hewan lalu dibuang bijinya. 2. Terbawa angin. 3. Terbawa arus air. 4. Terbawa di tubuh hewan. 5. Dimakan hewan lalu dikeluarkan dari feses. 6. Dengan bantuan tangan manusia. Terima kasih telah dikasih kesempatan di kelompok 2. Bila ada yang kurang di kelompok 2, mohon teman-teman memakluminya. Terimalah salam saya dalam bahasanya Yahoo. Oke, semua kelompok sudah tampil ya, sudah tampil. Tidak kalah saing dari kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya kelompok yang harus bisa mempertahankan kelompoknya masing-masing. Dan itu semuanya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami sudah mengerjakan semaksimal mungkin sedaya mampunya masing-masing kelompok. Dan kita simpulkan bahwa mulai dari video tadi dan setelah kita mengamati lingkungan sekolah, yaitu tumbuhan itu bisa berkembang biak melalui apa dia? Kita simpulkan dia atau bagian-bagian daripada tumbuhan. Tumbuhan itu kita simpulkan ada 6 bagian daripada tumbuhan. Yang pertama, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita bisa menyimpulkan bahwa bunga itu ada bagian-bagian daripada bunga. Bagian-bagian daripada bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, mahkota bunga, bakal buah, benang sari, tangkai sari, kepala putih, dan kepala sari dan kepala putih. Dan tumbuhan juga bisa berkembang biak, bisa melalui apa? Serangga, hewan, manusia, angin, air, penyerbukan sendiri, dan manusia. Itu kesimpulan daripada tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Harus kita ingat harus kita terus belajar di rumah. Jangan kita hanya belajar di sekolah. Dan sampai disitulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan seperti biasa,
setelah kita selesai belajar, kita tetap harus melalui Doa. Dan siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Saya Pak. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berkata di atas kerajaan surga, kami berterima kasih atas hikmat dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami. Inilah doa nama Tuhan yang tidak panjang-panjang dan kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke. Dan setelah kita itu, anak-anak kami semuanya silakan kumpul bukunya, rapikan bukunya, simpan bukunya di dalam tas. Sudah ya? Dan sekarang kita akan pulang kepada tutor kelas untuk disiapkan. Siap.